Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita bertemu lagi dalam belajar dari rumah kelas 4 tema 2 subtema 2 untuk mata pelajaran IPA. Untuk dapat memahami materi dengan baik, Bapak harap kalian dengarkan baik-baik video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berikut Bapak tampilkan juga hasil karya kalian pada pelajaran sebelumnya. Pada subtema 1 yang kita bahas adalah pemanfaatan energi matahari dan energi angin. Untuk karya yang telah kalian buat, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian memang anak-anak yang hebat. Dari beberapa produk yang memanfaatkan energi angin, ternyata kalian ada yang membuat layang-layang, ada yang membuat kincir angin, ada yang membuat kipas. Jadi yang kalian buat semua itu adalah produk dengan memanfaatkan energi angin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anakku kelas 4 yang hebat-hebat. Untuk pelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Harapan Bapak setelah pelajaran ini selesai, nanti kalian dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat membuat laporan pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai pelajaran hari ini tentang pemanfaatan energi. Anak-anak, kita pasti akan sering menemukan istilah energi, karena energi itu banyak sekali di sekitar kita. Energi sangat berguna bagi makhluk hidup dalam melakukan segala kegiatan. Contohnya adalah energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang paling banyak kita gunakan di rumah-rumah. Nah, untuk itu coba kalian sebutkan peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik yang ada di rumah kalian. Kalian bisa amati di dapur, di kamar, di ruang tamu, di ruang keluarga. Kira-kira ada alat apa saja yang memanfaatkan energi listrik? Nanti kalian bisa tulis di buku kalian. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Nah, kita juga akan membahas tentang perubahan bentuk energi listrik menjadi energi apa saja. Jadi, energi listrik yang sering kita gunakan di rumah-rumah itu bisa berubah bentuk menjadi energi yang lain. Yang pertama, energi listrik bisa menjadi energi panas. Contoh alat-alat yang memanfaatkan perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas adalah seperti pada gambar. Ini ada gambar magicom atau penanak nasi. Kemudian ada gambar juga solder. Ini biasanya digunakan oleh tukang elektro. Nah, nanti kalian bisa cari apa lagi kira-kira yang alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saya yakin di rumah kalian juga akan banyak. Kemudian, perubahan energi listrik yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Nah, contohnya seperti pada gambar ada televisi. Televisi kalau kita nyalakan itu akan mengeluarkan bunyi. Kemudian juga ada tip atau radio. Radio atau tip ini memanfaatkan energi listrik, setelah dinyalakan akan berubah menjadi energi bunyi. Sekali lagi, kalian bisa mencari contoh-contoh lain yang ada di rumah kalian. Perubahan energi listrik yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar ada sebuah lampu. Bola lampu ini akan menyala jika dihubungkan dengan energi listrik. Kemudian juga ada senter. Senter akan menyala setelah dialiri oleh arus listrik.
Dua alat ini memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kira-kira kalian bisa enggak menemukan contoh yang lain perubahan energi listrik menjadi energi cahaya? Nah, yang keempat, anak-anak, perubahan energi listrik akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Nah, contohnya ada kipas angin. Kipas angin akan bergerak sehingga menghasilkan angin. Kemudian juga di sebelahnya ada gambar blender. Nah, blender ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu kita, ibu rumah tangga yang ada di dapur untuk menghaluskan bumbu. Biasanya juga untuk membuat jus. Ini akan menghasilkan energi gerak. Dan masih banyak contoh lain alat-alat listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Silahkan kalian nanti cari di rumah kalian. Kira-kira alat-alat listrik itu berubah bentuk menjadi energi apa ya? Itulah anak-anak perubahan energi listrik yang berubah bentuk menjadi energi yang lain. Anak-anak, penggunaan energi karena begitu pentingnya bagi kehidupan kita, maka harus kita hemat. Terlebih adalah energi listrik. Karena apa? Energi listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar. Ya, sehingga dalam penggunaannya kita harus bijak dalam menggunakan listrik. Coba kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, ke ayah atau ibu kalian. Kira-kira dalam 1 bulan habis berapa ratus ribu untuk membayar listrik. Nah, daripada membayar listrik yang begitu mahal, bagaimana kalau kita menghematnya? Nah, anak-anak, selain biaya yang mahal, penggunaan energi yang berlebihan akan berdampak pada diri kita dan juga lingkungan. Contoh dampak penggunaan energi listrik yang berlebihan terhadap lingkungan adalah pemanasan global. Kalian tentu tahu, saat ini kalau siang hari panasnya luar biasa. Karena apa? Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan energi listrik, terutama di dalam rumah tangga seperti penggunaan kulkas, AC, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita berhemat energi mulai sekarang demi anak cucu kita. Ingat, energi itu terbatas sehingga harus kita hemat penggunaannya. Lalu, bagaimana menggunakan energi listrik itu dengan aman? Karena apa? Di rumah kita, hampir semua rumah-rumah itu pasti menggunakan energi listrik. Sedangkan energi listrik itu juga berbahaya, terutama bagi anak-anak. Kalian bisa lihat ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah sekelompok anak yang sedang bermain layang-layang. Mereka bermain layang-layang di bawah tiang dan kabel listrik, sehingga layang-layangnya nyangkut di kabel listrik. Ini sangat berbahaya, tidak boleh dilakukan. Bermain layang-layang harus pada tempatnya, di daerah atau tempat yang lapang. Bisa di lapangan, bisa juga di sawah. Kemudian di bawahnya kalian juga lihat ada gambar seorang anak sedang menyalakan tip atau radio sedangkan dia ada di kolam renang. Anak-anak, ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena listrik itu kalau dengan air akan mudah mengeluarkan arusnya. Sehingga anak tersebut bisa kesetrum. Nah, tentu ini membahayakan jiwa. Nyawa kita bisa melayang. Dan juga kalian bisa lihat anak naik ke atap memotong pohon yang tinggi sambil dia duduk di atap rumah yang mana atapnya juga berdekatan dengan kabel. Sekali lagi gambar sang pertama ini semua tidak boleh kita tiru. Sekali lagi anak-anak tidak boleh kita tiru karena sangat berbahaya.
Bermain layang-layang di tepi jalan atau di bawah kabel listrik tidak boleh. Memegang alat listrik dalam keadaan tubuh, tangan, atau kakinya basah, ini juga tidak boleh. Kemudian gambar yang kedua, kalian bisa lihat, ini mungkin banyak terjadi di rumah-rumah kita. Ada steker, kalau di rumah kita sebut cop-copan, menancap berapa itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lebih steker yang menancap pada satu stop kontak. Ini juga tidak boleh. Ini adalah berbahaya. Jadi penggunaan energi listrik itu tidak boleh seperti dua contoh. Yang aman bagaimana? Nah, kalian bisa diskusikan dengan bapak atau ibu kalian di rumah. Bagaimana penggunaan energi listrik yang aman, terutama bagi anak-anak. Sekali lagi anak-anak, dua gambar ini adalah gambar yang tidak boleh kalian tiru. Sekali lagi, tidak boleh ditiru. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, anak-anak, tugas ini bisa kalian tulis di buku tugas atau di buku tema. Kalian tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya di bawahnya. Kalian bisa diskusikan tugas ini dengan orang tua kalian. Nah, yang pertama, tuliskan 10 peralatan yang menggunakan energi listrik yang ada di rumahmu. Kalian bisa tanyakan ke orang tua atau juga kalian bisa amati dan lihat yang ada di rumah kalian. Tugas yang kedua, tuliskan 4 cara untuk menghemat penggunaan listrik di rumahmu. Ini juga bisa kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Bagaimana biar biaya listrik tidak membengkak? Bagaimana biar membayar listriknya murah? Nah, kalian tuliskan 4 caranya bagaimana menghemat listrik. Tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir, kalian amati di bawah ini ada gambar. Ada 4 gambar, kalian tuliskan perubahan energi apa saja yang ada pada gambar. Mulai gambar nomor 1, ada gambar orang menjemur ikan. Untuk menjemur ikan, energi apa yang digunakan? Kalian tulis di tabel di bawahnya. Kemudian di sampingnya kalian isi juga perubahan energi apa yang terjadi pada orang menjemur ikan. Selanjutnya kalian isi yang sampai nomor yang keempat. Nah, anak-anak, demikian untuk tugas hari ini. Ada 3 tugas. Kalian diskusikan dengan orang tua kalian, kemudian kalian tulis di buku tulis atau buku tema, nanti hasilnya kalian foto dan kirimkan ke WA Pak Guru. Saya tunggu ya anak-anak. Sekali lagi, anak kelas 4 adalah anak-anak yang hebat, anak yang rajin belajar. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan materi yang berbeda. Untuk materi hari ini, jika kalian masih ada kesulitan, silahkan kalian putar lagi video ini. Jika masih ada kesulitan, silahkan WA ke Pak Guru. Insya Allah Pak Guru siap membantu kalian. Ingat, belajar tidak harus di sekolah. Belajar dimanapun bisa. Belajar dari rumah juga bisa. Sekali lagi, jangan hanya bermain HP, main game saja, tapi kewajiban kalian adalah belajar. Selamat belajar. Jangan lupa, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.